kita bertemu di pelajaran bahasa Indonesia. Kamu duduk di kelas 7 ini akan diajar oleh Ibu Indah Andayani. Nah, materi apa yang akan kamu terima pada hari ini? Kita ikuti video pembelajaran berikut. Mengikuti pelajaran Indonesia. Pada materi teks deskripsi ini diharapkan pada akhir pembelajaran kamu nanti dapat menjawab pertanyaan wacana. Yang kedua, dapat menentukan gagasan utama. Yang ketiga, dapat menentukan kalimat utama. Nah, ini kenapa saya tampilkan gambar TMII, karena nanti ada hubungannya dengan materi ini. Sebelumnya, kamu harus tahu apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan objek dengan cara memerinci objek dari sudut pandang penulis. Dalam penggambarannya itu harus konkret sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ya, jadi ini saya beri penjelasan tentang teks deskripsi ini. Teks deskripsi itu teks yang melukiskan. Kenapa tadi saya tampilkan gambar TMII? Karena kalau kamu biasanya melukis, menggambar, itu kamu menggunakan media tadi berupa lukisan atau gambar. Itu kalau kamu dalam pelajaran seni rupa atau seni lukis. Tapi dalam materi teks deskripsi pelajaran bahasa Indonesia ini, nanti kamu menggambarkan tapi tidak berbentuk gambar, tapi penggambaranmu itu berupa kalimat-kalimat yang melukiskan. Nah, jadi ini intinya yang harus kamu ketahui bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang melukiskan. Bagian-bagian dari teks deskripsi itu apa? Secara umum, bagian-bagian teks itu terdiri dari paragraf. Di dalam paragraf itu ada kalimat utama. Selain kalimat utama, di dalam paragraf itu ada juga yang namanya gagasan utama. Paragraf, pengertian paragraf itu adalah sekumpulan kalimat yang saling berhubungan, ya, yang membentuk satu kesatuan yang memiliki satu pikiran pokok, satu gagasan utama. Maka gagasan utama dalam satu paragraf itu hanya ada satu. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama itu bisa kamu lihat di modul. Gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama. Nah, gagasan utama itu nanti dalam sebuah paragraf dituangkan dalam bentuk kalimat yang namanya kalimat utama. Jadi kamu harus tahu bedanya ya antara gagasan utama dan kalimat utama. Kalau gagasan utama itu tadi inti paragrafnya, sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh teks deskripsi tentang Taman Mini Indonesia Indah. Ya, tadi kamu sudah di awal tadi sudah melihat gambar dari Taman Mini Indonesia Indah. Nah, gambar tadi kita lukiskan dalam bentuk kalimat-kalimat deskripsi. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII adalah objek wisata yang tepat bagi para keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Nah, di sini digambarkan apa saja yang ada di TMII itu. Oh, ada miniatur Indonesia. Miniaturnya itu berupa apa? Nah, di sana menunjukkan kebudayaan. Saya lanjutkan kalimatnya. Banyak sekali kebudayaan menarik yang bisa kita jumpai, seperti budaya Irian Jaya, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi.
kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman sekaligus belajar tentang Indonesia. Nah, ini kalimat-kalimat dalam teks deskripsi ini kalimat-kalimat yang menggambarkan. Ya, jadi apa saja yang ada di TMII? Oh, ada budaya. Budaya apa saja disebutkan nih? Batak, Dayak dan sebagainya. Ya. Kemudian dijelaskan lagi, digambarkan lagi. Kamu bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar itu, ya. Nah, dari teks tadi kamu nanti bisa menentukan gagasan utama dan kalimat utama, ya. Nah, sebelum kamu menentukan gagasan utama dan kalimat utama dari teks deskripsi tadi, kamu nanti di modul itu ada teks deskripsi lengkap. Di situ ada pertanyaan wacana atau pertanyaan bacaan yang harus kamu jawab. Karena kamu di awal tadi sudah dijelaskan pada akhir pembelajaran ini kamu diharapkan bisa menjawab pertanyaan tentang teks deskripsi. Selain itu, kamu juga akan bisa menentukan gagasan utama dan kalimat utama dari teks deskripsi tersebut. Jadi sekali lagi saya tekankan, di dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan utama. Jadi nanti itu ada berapa paragraf? Kalau ada 4 paragraf berarti ada 4 gagasan utama. Saya minta kamu mengerjakannya seperti contoh yang tertera di sini di layar ini. Di modul juga sudah saya beri kolom, sudah saya beri contoh pembuatan kolom. Nah, kamu mengerjakan itu, saya beri waktu kira-kira 30 menit. Ya, selamat mengerjakan. Nah, demikian anak-anak tadi tentang penjelasan materi teks deskripsi. Tadi yang kamu pelajari yaitu tentang pengertian teks deskripsi, menjawab pertanyaan wacana, kemudian menentukan gagasan utama dan kalimat utama. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang teks deskripsi, tetapi tentang struktur dan unsur kebahasaannya. Sampai bertemu lagi anak-anak. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.